Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lebah dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, amin. Nah sahabat, di kesempatan kali ini, di aktivitas saya kali ini, seperti biasa ya, saya melakukan pengontrolan rutin untuk lebah-lebah madu saya, yaitu lebah apis cerana dan lebah trigona. Nah, kegiatan saya setiap harinya selain budidaya lebah madu, saya juga petani ya teman-teman, atau bertani. Nah ini lokasi tempat budidaya saya di gubuk ini ada di kebun produktif. Dan ini sekarang kebun saya sedang saya tanami jagung dan tomat teman-teman. Nah oke, langsung saja ke pembahasan kita kali ini ya. Kali ini saya ingin sedikit mengulas atau membahas mengenai bee pollen atau roti lebah atau serbuk sari bunga ya, yang biasanya dibawa lebah ya, kuning-kuning itu yang menempel di kaki itu. Nah itu adalah bee pollen. Nah oke teman-teman, sahabat-sahabat semua, jadi sampai sekarang ini pun masih banyak sekali teman-teman yang masih bingung atau masih belum paham ya mengenai apa sih kuning-kuning yang biasa dibawa lebah madu di kaki itu. Nah biasanya lebah madu itu kalau pulang dari alam ya, mencari sumber makanan, biasanya ada yang membawa nektar, ada yang membawa butiran kuning-kuning ya, yang biasanya mereka bawa di kaki. Nah ini seperti lebah trigona saya ini juga ada beberapa yang membawa kuning-kuning di kakinya ya. Nah itu sampai sekarang ini masih banyak teman-teman kita yang belum paham ya mengenai apa komponen itu yang dibawa oleh si lebah. Nah oke, jadi saya terangkan sepengetahuan saya ya. Jadi makanan lebah itu, makanan lebah madu itu ada dua komponen ya. Makanan utama lebah madu itu ada dua komponen, yaitu nektar dan bee pollen atau roti lebah madu. Nah jadi yang dibawa lebah di kaki itu sebenarnya adalah sumber makanan juga teman-teman. Jadi makanan pokok dari si lebah madu tersebut ya. Jadi tidak hanya madu makanan utamanya, tapi juga yang namanya bee pollen atau roti lebah. Nah jadi untuk bee pollen ini sendiri awal mulanya itu dari bunga ya teman-teman. Jadi lebah kalau sedang hinggap di bunga itu, mereka tidak hanya menghisap nektarnya atau cairan nektarnya, tapi mereka juga mengambil serbuk sarinya atau bee pollennya. Jadi awal mula dari bee pollen itu adalah serbuk sari bunga ya, serbuk sari bunga yang nantinya akan lebah ambil di bunga-bunga tersebut dan akan mereka tempelkan di kakinya. Karena untuk membawa bee pollen itu biasanya lebahnya akan menempelkan di kakinya ya, dibuat butiran-butiran kecil, dan itu entah ditambah nutrisi apa, makanya untuk bee pollennya itu bisa menggumpal, bisa bisa menempel di kakinya. Nah itu kemungkinan besar sudah ditambah dengan enzim-enzim atau ditambah dengan cairan yang lebah madu miliki ya.
Dan sampai sekarang ini masih sangat banyak sekali teman-teman kita yang belum paham ya mengenai bee pollen itu sendiri. Jadi bee pollen ini adalah makanan utama dari lebah. Bahkan perkembangbiakannya atau perkembangan dari koloni lebah tersebut tergantung dengan banyaknya bee pollen yang ada ya. Jadi ketika bee pollen itu banyak, biasanya lebahnya akan berkembang secara pesat atau secara cepat ya. Tapi kebalikannya, kalau bee pollen sedang menipis, biasanya lebahnya perkembangannya kurang teman-teman. Jadi perkembangannya tidak cepat ya. Jadi lebahnya segitu-segitu aja, tidak bertambah banyak. Nah itu kemungkinan sumber bee pollen dari alamnya itu masih kurang ya. Dan ada juga sampai sekarang yang mengira yang kuning-kuning di bawah di kaki itu adalah bahan pembuat sarang teman-teman. Nah itu salah ya, itu bukan bahan pembuat sarang ya, tapi itu adalah sumber makanan utamanya selain nektar atau selain madu. Nah ini tidak hanya di lebah trigona saja ya teman-teman, tapi di lebah apis cerana juga mereka membawa kuning-kuning di kaki, yaitu bee pollen ya, bee pollen atau roti lebah. Dan untuk bee pollen ini sebenarnya juga berkhasiat ya untuk kesehatan manusia. Untuk bee pollen ini juga sering kita panen ya. Di tempat saya pun, di tempat budidaya saya pun biasanya saya panen untuk bee pollen ini, entah bee pollen trigona, entah itu bee pollen dari lebah apis cerana. Nah ini biasanya saya panen juga, karena bee pollen ini memang dari dulu dipercaya memiliki khasiat yang sangat luar biasa untuk kesehatan manusia. Dan ini bisa kita manfaatkan juga, bisa saya panen juga ya. Saya juga sudah sering untuk menjual bee pollen ini yang sudah saya keringkan, yang sudah saya proses pengeringan ya. Nah ini harganya juga lumayan teman-teman, tidak kalah dengan madunya. Karena kalau orang yang sudah mengerti, orang-orang yang sudah tahu akan manfaat atau khasiat dari bee pollen ini, pasti mereka minta lagi ya, atau rajin-rajin untuk mengonsumsi yang namanya bee pollen atau roti lebah, karena sangat bermanfaat, sangat bagus untuk kesehatan kita ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, yang kuning-kuning di bawah di kaki lebah itu adalah bee pollen atau roti lebah ya, yang awal mulanya dari serbuk sari bunga, bukan itu ya, bukan bahan pembuat sarang ya teman-teman. Jadi adalah makanan utama dari lebah. Jadi lebah itu makanannya tidak hanya nektar atau madu, tapi mereka juga membutuhkan yang namanya bee pollen atau serbuk sari bunga atau roti lebah. Nah oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu untuk video yang biasa saya bagikan kali ini. Semoga sampai di sini kalian semua paham ya untuk kuning-kuning yang dibawa di kaki lebah itu apa. Nah mungkin sampai di sini sudah mulai paham ya. Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sahabat lebah, salam satu hobi. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.